Perlu teman-teman ketahui, hampir seluruh ekspatriat pekerja di Saudi itu rata-rata punya mobil sendiri, ya. Jadi ya kita nggak bicara orang kita doang, orang luar pun yang non Saudi yang merantau kerja di sini rata-rata bisa membeli mobil di sini, ya. Entah itu untuk keperluan pribadi atau dipakai usaha di sini, ya, di samping pekerjaan aslinya. Bahkan teman saya di sini sudah ada beberapa orang yang angkatan saya sih, kita baru setahun nih di sini, ya, sudah ada yang ambil mobil secara kredit. Jadi pemerintah memberikan fasilitas kemudahan untuk warga negara asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Akhir Explore Channel. Baik teman-teman, kali ini saya pengen membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dipertanyakan, baik itu oleh teman saya pribadi maupun sama subscriber di YouTube mengenai hal-hal yang ada di Saudi Arabia. Saya batasi dengan 10 pertanyaan yang akan kita bahas di video ini. Semua mungkin berkaitan dengan image-image yang beredar di luar mengenai Saudi itu negara yang tertutup, negara yang tidak terbuka ya sama dunia luar, ataupun hal-hal lainnya yang kadang-kadang juga aman nggak sih gitu kan di Saudi. Seperti apa? Mari kita simak beberapa pertanyaan ini yang akan kita jawab di video kali ini. Pertanyaan pertama yang biasanya sering dipertanyakan yaitu, Kang, kalau di Saudi gimana gitu kan, pakaian apa yang kita pakai sehari-hari? Ya. Pertanyaan ini sebetulnya terjawab dengan munculnya video ini. Bisa teman-teman lihat, saya memakai pakaian casual, pakaian biasa, kaos, dan saya juga pakai celana pendek ya, celana pendek tapi yang menutupi bagian lutut, jadi di bawah lutut, tidak di atas lutut ya. Jadi untuk pakaian, kita sebetulnya di Saudi ini cenderung orang-orang Saudi ini konservatif. Mereka sangat menyukai sekali dengan pakaian-pakaian khasnya, dan mereka juga tidak akan melarang kita berpakaian seperti apa. Jadi semuanya bebas-bebas saja, fine-fine aja. Bahkan ada teman saya nanyain, Kang, tiap hari pakai top nggak gitu? Pakai gamis, kalau di Indonesia ya gamis putih disebutnya gamis gitu kan. Kang, pakai gamis nggak sih di Saudi? Ya, kalau di sini namanya top ya. Jadi kalau orang Saudi sendiri memang cenderung mereka sangat menyukai dengan pakaian konservatif mereka. Ya artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mereka memang pakaiannya rata-rata seperti itu. Mau ke pesta, mau bekerja, mau apapun mereka biasanya pakai top, dan mereka sudah dibiasakan dari sejak mereka sekolah ya. Untuk anak laki-laki biasanya sudah pakai top, kecuali untuk anak TK mungkin ya, SD. Nah ini yang unik di sini. Jadi kalau di Indonesia biasanya anak itu dari semenjak TK itu sudah dijilbabin ya kalau anak cewek ya. Nah kalau di sini justru TK, SD itu tidak memakai jilbab untuk wanita, karena mereka justru berpikir dengan memakaikan hal yang belum wajib itu justru merampas kebebasan anak ya. Jadi di sini untuk anak SD, anak TK itu masih terbuka ya. Nah untuk mulai ke SMP, SMA itu sudah wajib tertutup ya. Walaupun sudah tidak wajib lagi sebetulnya memakai ya cadar top gitu, memakai cadar ya gitu kan, atau niqab itu di sini sudah tidak diwajibkan setelah Pangeran MBS naik tahta menjadi Perdana Menteri ya istilahnya kalau di kita. Tidak wajib, tetapi sebagian besar masyarakat di sini masih berpegang teguh terhadap adat istiadat dan budayanya. Jadi mereka tetap masih pakai top tertutup ya, apalagi perawan gitu.
Nah, seperti itu. Jadi untuk pakaian sendiri, orang-orang Saudi sini juga termasuk orang yang respect terhadap kita menurut saya ya. Artinya pakaian itu tidak dituntut harus sama ya. Orang Pakistan kita tahu punya ciri khas juga ya, yang rada-rada mirip top ya. Cuma celananya kan kelihatan mereka pakaian gamis, kayak gamis tapi selutut ya. Mereka juga seperti itu dan bebas-bebas saja, dan termasuk kita juga, saya bekerja ini nggak ada pakaian formal ya kalau di sini. Mungkin kalau di pemerintahan mungkin ada, tapi kalau untuk sektor-sektor lain tidak ada pakaian formal. Jadi tetap saya pakai kaos ya, kadang kalau pengen pakai kemeja, pakai celana training, pakai jeans, pakai katun, itu bebas. Yang penting Anda tetap menjaga kesopanan di sini. Jadi untuk pakaian teman-teman semua di sini bebas, termasuk wanita ya. Wanita kalaupun Anda bukan muslimah, kayak di sini juga banyak ya, karena ada banyak orang Filipina yang notabene banyak non muslim. Kemudian juga di sini banyak orang-orang India dan juga sama non muslim. Itu mereka ya sebetulnya tidak diwajibkan juga untuk memakai top gitu, atau memakai memakai abaya atau baju cewek ya yang tertutup gitu ya. Tapi cukup dengan menjaga norma-norma dan aturan yang berlaku di sini, yaitu tidak memperlihatkan aurat ya, belahan dada yang misalkan baju yang belahannya lumayan ya, atau rok pendek itu di sini normanya masih tetap dijaga ya gitu. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, Kang, di Saudi aman nggak sih katanya? Karena ya mungkin ada image negatif gitu kan, orang Saudi keras, sukanya perang dan lain sebagainya. Ini yang ini bisa saya jawab. Pertama, versi pertama saya jawab dengan menurut riset atau penelitian dari UN University atau Universitas PBB, itu Saudi menempati urutan ketiga tempat teraman di dunia. Jadi teman-teman bisa bayangkan, yang ketiga berarti ini sudah cukup aman sekali ya. Dan menurut pengalaman saya mau jalan kaki, mau jalan-jalan keliling-keliling, mau itu siang, pagi, sore, tengah malam, alhamdulillah saya tidak was-was, tidak takut, karena ya menurut saya sendiri sih di sini tidak ada premanisme, tidak ada kekerasan di jalan, tidak ada hal-hal yang negatif lah intinya. Mungkin kalau kita di tempat saya pribadi di kampung halaman sana gitu kan, kadang-kadang kita sering nemuin orang lagi pada mabok di pinggir jalan, di ganggang gitu kan, yang kadang-kadang juga rese, apalagi tindak kekerasan. Kita juga was-was, harus waspada, karena kadang-kadang suka ada ya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalau di sini so far so good, nggak pernah saya alami, dan memang angka kriminal di sini cukup sedikit sekali. Jadi teman-teman bisa sangat nyaman keluar kapanpun, dimanapun di sini, karena memang iklim di sini sudah diciptakan untuk merasa semuanya aman dan nyaman. Pertanyaan yang ketiga yang sering muncul biasanya, Kang, bisa nggak sih kita bicara sama lawan jenis? Ya, artinya kalau kita laki, bisa nggak sih bicara dengan perempuan gitu kan? Jawabannya adalah bisa. Ya, komunikasi itu sesuatu hal yang wajar, yang alami dan lumrah ya. Tapi dengan kaidah-kaidah, dengan aturan-aturan, dengan sopan santun, adat istiadat yang ada di sini ya. Artinya teman-teman tetap bisa berkomunikasi, tapi dengan tidak langsung body contact, misalkan berjabat tangan, menyentuh bahu atau apapun lah yang biasanya dianggap wajar dan lumrah di kita. Di sini tidak boleh bersentuhan, tidak boleh juga mungkin ya menatap lama-lama lah wajah, karena di sini juga wanita itu sangat-sangat diproteksi, sangat-sangat dilindungi. Jadi dari hal-hal yang negatif mungkin maksudnya
agar tidak menimbulkan syahwat lah atau apalah ya. Mungkin jadi untuk berbicara berkomunikasi itu tetap wajar. Saya sendiri biasa kadang-kadang dengan murid-murid sekolah kita berkomunikasi, kadang-kadang dengan dengan ustazah sekolah berkomunikasi gitu kan. Kalau kita dapat sekolahan wanita kan kita juga berkomunikasi, baik itu secara verbal langsung maupun lewat WhatsApp gitu kan. Nah, itu sangat-sangat bisa dan biasa di sini. Tetapi ya itu tadi, kita dengan kaidah-kaidah atau aturan tata krama yang berlaku di Saudi sini. Pertanyaan keempat, biasanya yang sering dipertanyakan, apakah di Saudi wanita diperlakukan secara adil? Nah, ini menjawabnya harus dengan apa ya? Sebetulnya kalau harus dilihat sebetulnya indeks kepuasan orang Saudi sendiri, wanita di sini sendiri ya. Karena memang cukup berbeda dengan negara-negara lain ya, termasuk dengan negara kita sendiri ya. Yang mungkin dilihatnya di kita itu bebas melakukan ini itu dan sebagainya, di sini mungkin banyak yang tidak boleh gitu kan. Sebetulnya bukan tidak boleh, tapi mereka itu harus dijaga gitu kan. Jadi kalau menurut survei, bukan survei sih, jadi kalau menurut saya secara pribadi ya, wanita-wanita Saudi mereka pun bangga dengan statusnya sebagai wanita Saudi. Saudia, alhamdulillah katanya. Jadi mereka cukup bersyukur dengan keadaan ini ya. Dan memang mungkin hal-hal yang perlu digarisbawahi di sini, mereka memang tidak boleh bepergian sendiri ya. Gitu. Jadi harus ada dikawal. Itu sebetulnya sih ya, menurut mereka sendiri kan ini sebagai bentuk perlindungan. Jadi bukan tidak bebaskan gitu ya. Jadi orang-orang Saudi ini cukup melindungi sekali terhadap wanita. Contohnya yaitu di sekolah itu kalau kita bawa anak wanita ya, kita harus berhenti tepat di rumahnya di depan gerbang percis ya, dan kita harus memastikan bahwa mereka sudah masuk ke rumahnya dengan aman. Jadi kan bentuk rumah di sini kan beda ya. Jadi nggak seperti dengan di Indonesia yang dengan pagar terbuka kan. Di sini kan tertutup, rata-rata temboknya itu 2 meteran ke atas. Jadi dari dalam nggak kelihatan, dari luar juga nggak bisa ngelihat ke dalam ya. Jadi kalau kita nganter anak pulang sekolah ke rumahnya, pertama itu pintu rumah dengan pintu bis itu harus sejajar ya, melenceng-melenceng itu cuma sedikit lah intinya. Jadi intinya pastikan mereka memang aman untuk turun dan keluar dari bis gitu kan. Jangan sampai ada celah mobil lewat ya, terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu jadi yang pertama. Yang kedua, ketika mereka turun, mereka harus ditunggu dulu sampai benar-benar bisa masuk. Kan rumah besar, tembok tinggi, kan nggak kelihatan dari orang dari dalam ya. Yang mereka gedor dulu, kalau yang bawa kunci enak, cuma sebentar. Tapi banyak juga yang tidak bawa kunci, harus gedor dulu dan sebagainya. Kita bantu juga dengan klakson mobil, bunyikan klakson ya, supaya yang di dalam itu mendengar. Gitu. Jadi seperti itu. Mereka cukup nyaman, mereka cukup bangga dengan keadaan yang seperti ini. Pertanyaan yang kelima, apakah kalau kita berangkat ke Saudi, entah itu mau bekerja, mau jadi turis, mau umroh, apakah kita harus berbicara bahasa Arab? Jawabannya tidak. Ya. Pekerjaan di Saudi ini cukup bervariasi sebetulnya ya, walaupun kita kebanyakan dan sangat tahunya pekerjaan di Saudi itu biasanya jadi pembantu rumah tangga, karena image-nya di Indonesia memang yang berangkat selalu pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga, supir perumahan kan gitu ya. Nah, jadi image ini sangat melekat bagi Indonesia. Sebetulnya di Saudi ini cukup terbuka. Jadi guru kah, jadi dosen kah, jadi dokter kah, jadi pekerja kilang minyak kah, restoran kah, dan sebagainya, itu sangat terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan di Saudi ini. Jadi dengan banyaknya variasi pekerjaan di sini,
itu juga memungkinkan kita untuk berbicara tidak harus dengan bahasa Arab ya. Saya sendiri sama sekali begitu berangkat ke sini nggak ngerti sama sekali bahasa Arab ya. Kan kita tahunya ngaji nggak ngerti bahasa Arabnya perkata-perkatanya gitu kan. Kita hanya belajar sedikit-sedikit di sini ya. Kalau yang bekerja di perumahan mungkin cepat 2-3 bulan mungkin perbendaharaan katanya udah sangat banyak karena memang intensif ketemu langsung. Nah, kalau kita yang bekerja di perusahaan di Syarika itu banyak bertemunya dengan orang-orang kita sendiri, dengan bangsa lain seperti India, dengan Sudan, dengan yang lain-lain lah gitu kan, yang dengan banyak variasi bahasanya, malah kita juga nggak bisa lancar gitu kan. Sehari-hari juga kita kalau ketemu ya paling banyak intens ketemu dengan orang-orang Indonesia, jadi bahasanya Indonesia juga gitu ya. Nah, orang-orang sini juga cukup menurut saya cukup smart. Sekarang udah mereka sudah bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan bagus. Jadi modal bahasa Inggris walaupun tidak fasih itu cukup, yang penting bisa dimengerti di sini ya. Jadi ibarat kata untuk dasar komunikasi. Bahkan ada beberapa, maaf ya teman-teman saya yang sama sekali bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, tapi sampai dengan saat ini tetap bertahan bekerja ya. Jadi di sini untuk bahasa itu fleksibel ya. Ya tentu saja kita juga harus belajar sedikit-sedikit dengan lamanya waktu kita di sini, karena dengan begitu kita juga menghormati bahasa mereka, mereka akan bangga, gitu kan. Pertanyaan yang keenam, Kang, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan budaya setempat? Ya, kalau untuk ini saya pikir ya gunakan aja akal sehat kita ya. Ya, kita diciptakan di dunia ini dengan berbagai adat, kultur, kebiasaan dan sebagainya ya. Jangankan di luar belahan dunia lain, kita di Indonesia aja sangat banyak kulturnya dan kita harus saling respect, harus saling menghargai ya. Mungkin ada peribahasanya kan, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita berada di tempat yang lain, sesuaikan, adaptasikan diri kita terhadap lingkungan setempat, lingkungan yang ada. Jadi memang kita berbeda ya, dan perbedaan itulah yang harus kita hormati ya. Jadi teman-teman jangan merasa diri kita lebih baik, adat kita lebih baik, adat istiadat kita lebih baik. Oh, orang sini ternyata begini, ternyata begini dan sebagainya. Karena mereka pun punya standarnya sendiri gitu ya. Jadi kita cukup menyesuaikan sedikit, beradaptasi, dan kita juga harus saling menghormati. Intinya seperti itu. Tidak memaksakan harus sama, tapi kita harus menghargai perbedaan itu dan kita harus mengerti. Artinya mengerti itu dalam arti kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri ya. Nah, kita harus tahu diri bahwa kita adalah tamu di negara ini ya. Kita bukan penduduk asli, bukan penduduk lokal, dan juga bukan warga negara sini. Jadi itu yang harus kita ingat. Pertanyaan nomor 7, kita bisa nggak beli mobil di Saudi? Nah, perlu teman-teman ketahui, hampir seluruh ekspatriat pekerja di Saudi itu rata-rata punya mobil sendiri ya. Jadi ya kita nggak bicara orang kita doang, orang luar pun yang non Saudi yang merantau kerja di sini rata-rata bisa membeli mobil di sini ya, entah itu untuk keperluan pribadi atau dipakai usaha di sini ya, di samping pekerjaan aslinya. Bahkan teman saya di sini sudah ada beberapa orang yang angkatan saya kita baru setahun nih di sini ya, sudah ada yang ambil mobil secara kredit. Jadi pemerintah memberikan fasilitas kemudahan untuk warga negara asing, memberikan fasilitas kredit di sini, dan kredit di sini ingat syariah ya, artinya tanpa bunga sama sekali. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa membeli kendaraan karena di sini nggak ada motor ya, jadi pasti pilihannya adalah ke mobil ya. Bukan tidak ada sih motor, ada, cuma sangat-sangat jarang, dan biasanya sih
pemakainya biasanya orang-orang India biasanya untuk berbisnis kayak kalau di kita GrabFood ya. Sini ada, tapi orang-orang India pun banyak yang membeli kendaraan mobil di sini ya, terutama. Jadi balik lagi saya bilang tadi, di sini cukup fleksibel untuk orang-orang asing pun boleh mengendari sendiri kendaraan di sini. Dengan catatan harus punya SIM karena semuanya sudah terintegrasi di sini. Anda tidak bisa berkendara, tidak bisa mengkredit mobil ataupun membeli mobil secara kontan di sini kalau tidak punya SIM. Jadi di sini SIM dulu baru punya mobil. Bukan punya mobil dulu, SIM-nya belakangan. Kadang udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak bikin SIM-nya, mobilnya udah punya ya. Jadi sini harus tertib. Harus punya SIM dulu, nanti mobilnya beli, mau cash mau kredit. Nah, itu ada surat kalau di kita mungkin STNK ya kan. Sama SIM-nya, sama KTP-nya masuk dalam satu aplikasi namanya Abser. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Kalaupun ada pelanggaran atau apa gitu ya, itu akan masuk ke dalam aplikasi di HP namanya Abser. Jadi di sini kalau kena tilang tidak ditilang di tempat, pakai ditulis ya sama polisi. Tapi sini semuanya sudah sistem kamera ya, baik itu kamera ini maupun kamera yang memang sama polisi dipoto gitu kan kalau kita melakukan pelanggaran. Nah, itu nanti tilangannya itu akan masuk ke aplikasi Abser dan kita bayar sendiri. Pertanyaan yang ke-8 yang sering sekali banyak ditanyakan nih saya, Kang ada lowongan nggak di Saudi gitu. Oke, perlu teman-teman ketahui, di Saudi ini selalu terbuka sebetulnya yang namanya lowongan kerja. Dan ini tidak melulu hanya untuk housekeeping atau TKW atau babysitter ya, ngurus rumah tangga atau jadi supir pribadi. Di Saudi ini semua sektor cukup terbuka peluangnya ya. Peluangnya artinya segala sektor ini yang ada di Saudi ini bisa dimasuki oleh pekerja-pekerja asing ya. Tergantung dengan skillnya dari teman-teman ya. Yang pertama itu, yang kedua juga tergantung permintaan. Kadang-kadang memang untuk visa-visa tertentu memang tidak diterbitkan ke Indonesia ya. Mungkin itu tergantung dengan sebetulnya tergantung dengan lobby-lobby antara pemerintah dengan pemerintahnya ya, G2G-nya, government to government-nya ya. Jadi mungkin karena kita mintanya hanya untuk golongan pekerja-pekerja informal kebanyakan ya, makanya visa yang terbitnya mungkin ke Indonesia ya hanya kebanyakan itu gitu ya. Jadi sebetulnya di sini teman-teman mau punya apa istilahnya, teman-teman di sini juga basicnya dosen, mau jadi dosen di sini sebetulnya sangat terbuka. Bahkan di sini, mohon maaf nih, dokter aja kebanyakan orang-orang India ya. Padahal dokter di kita banyak juga ya lulusan ininya. Kalau mungkin mau merantau ke sini sangat-sangat terbuka di sini. Cuma cobalah carinya seperti apa. Bahkan ada dosen juga dari orang Malaysia, ada lagi ya banyak lah pokoknya dari sini. Dan orang sini sebetulnya cukup terbuka, tidak memandang agama apapun ya. Kita orang tahu orang Nepal ini juga jarang Muslim, orang Hindia juga jarang Muslim, orang Kenya, Afrika juga jarang sekali Muslim. Tapi di sini cukup open, semuanya dibuka, terbuka dan tidak dibeda-bedakan ya. Yang terpenting teman-teman ketika ada di tempat umum, misalnya di restoran, di toko dan sebagainya, ketika adzan berkumandang untuk melaksanakan sholat, jangan sekali-kali tertinggal karena mungkin sekali akan diusir. Karena ketika adzan berkumandang masuk jadwal sholat, semua toko dan tempat makan akan ditutup ya. Nomor 9, pertanyaan ke-9 yaitu yang sering juga dipertanyakan, Kang, hirup di Saudi teh normal nggak ya gitu kan. Maksudnya apakah kehidupan di Saudi itu normal seperti orang-orang kita? Enggak. Kalau Anda pecinta alkohol, pecinta yang judi, ya mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau Anda mencari hiburan seperti halnya bioskop, spa, fitness, apalagi ya,
banyak hiburan lain. Di sini cukup terbuka, termasuk konser musik ya. Di sini saya sering juga dapat iklan di Facebook, ada konser musik metal. Saya seneng, cuman saya nggak punya duit, jadi ya cukup lihat iklannya aja. Nah, terus kemudian di sini juga ada yang unik. Selalu ada event di Sweidi, di Riyadh ya, di Taman Sweidi itu ada event yang menyelenggarakan festival setiap akhir pekan. Itu selalu ada festival dari negara-negara sahabat, artinya negara-negara yang memang sudah bekerja sama dengan Saudi Arabia ya, termasuk waktu itu juga saya pernah datang ke sana, ada event dangdutan ya. Jadi bukan sesuatu yang impossible lah ini menurut saya. Jadi sini hidup normal-normal saja. Cuma memang menurut saya sih yang tantangannya di sini adalah cuaca ya. Cuaca ini kebetulan sekarang sudah mulai memasuki fase ke musim dingin. Menurut saya bulan Oktober, bulan November ini bulan-bulan terbaik untuk menghirup udara segar karena anginnya benar-benar segar. Ya, kalau bulan-bulan ke belakang panas sekali. Jam 6:30 pagi itu udah malas keluar kalau nggak pakai kendaraan karena panasnya ya. Nah, nanti sudah November, Desember itu terlalu dingin malas juga keluar gitu ya. Cuma itu aja tantangannya sih sebetulnya ya. Kalau untuk kehidupan normal seperti yang tadi saya bilang, hiburan dan lain sebagainya untuk melepas lelah. Bahkan di sini ada yang namanya istirahatan ya, kita semacam villa gitu ya kan, tapi dengan view terbuka itu disewakan. Anda boleh menyewa dangdutan di situ, mau kasidahan di situ, mau jazzan di situ, mau rock di situ, it's no problem, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi di sini nggak boleh di rumah ya. Kalau di rumah jedar jedur nggak boleh. Ya. Di sini kalau ada acara hajatan itu pasti di luar rumah, karena di sini nggak boleh ada suara bising mengganggu telinga tetangga. Ya. Bukan pada tempatnya, dan itu bisa dituntut. Pertanyaan 10 atau pertanyaan terakhir, ada yang pernah nanya ke saya, Kang, ke Saudi bisa nggak kita kerja sebagai turis? Jawabannya sangat-sangat bisa. Asalkan jangan teman-teman bilangnya mau jadi turis, mau melancong ke sini, mau jalan-jalan, nyampe sini bekerja. Nah, kenapa saya bilang nggak boleh? Karena perlindungan teman-teman, hak teman-teman sebagai pekerja itu sangat rentan ya. Jadi kalau mau melancong di sini, negara Saudi ini memang baru-baru ini ya dengan Saudi Vision 2030 itu sudah bisa mengeluarkan visa turis ya. Jadi teman-teman mau istilahnya jalan-jalan dengan view-view tempat-tempat wisata yang sangat-sangat luar biasa, yang menurut saya mungkin unik gitu karena tidak ada di tempat, tidak bisa ditemukan di tempat-tempat seperti di Indonesia. Itu teman-teman sangat bisa ke sini ya. Bahkan sebetulnya untuk biasanya sih kalau teman-teman muslim itu bisanya juga paspornya itu eligible untuk umroh ya. Jadi teman-teman juga bisa sekalian umroh tapi sekalian jalan-jalan ya. Mungkin nggak tahu dengan kebijakannya nanti dari pihak kita sendiri, dari pihak Indonesia sendiri, apakah boleh atau tidak ya, umroh sambil jalan-jalan gitu kan, tanpa harus daftar ke lembaga-lembaga atau ini tertentu ya, tanpa harus mendaftar dulu ke agensi tertentu atau ke lembaga-lembaga tertentu dari pemerintahan ya. Jadi sebetulnya di sininya cukup mudah sekali, teman-teman bisa umroh, bisa tadi jalan-jalan ke sini sambil umroh itu no problem, tidak masalah. Bahkan untuk umroh di sini biayanya cukup ringan ya. Saya ilustrasikan begini. Kita posisi di Riyadh ya. Riyadh itu ke Makkah. Kalau kita posisinya ya istilahnya mau berjalan ke sana pakai bis umum, itu biayanya satu kali perjalanan itu lebih dari 200 rial ya. Nah, sedangkan kalau kita mau umroh ya, kalau umroh itu kan kita sama beli ke agen umroh di sini, itu ada harga yang paling murah 160 rial, itu sudah termasuk PP lagi. Kalau tadi 200 lebih
itu hanya 1 kali perjalanan ya. Jadi kalau untuk perjalanan biasa itu mahal, tapi kalau teman-teman umroh itu dari sini harganya cuma 160 real, itu sudah PP lagi dan sudah dapat penginapan gitu. Jadi udah dapat hotel juga di sana dan PP. Coba bayangkan itu diskonnya berapa ya. Jadi pemerintah Saudi sendiri sangat senang ya kalau ada banyak umroh, walaupun dengan subsidi yang begitu besar ya. Mereka cukup sangat memfasilitasi. Dan yang terakhir yang saya dengar kabar, kalau teman-teman ada punya destinasi dari Indonesia, misalkan mau ke Turki jalan-jalan, dengan transit di sini, transit beberapa hari, itu diperbolehkan untuk melakukan umroh ya. Sangat luar biasa. Jadi pemerintah sini sangat-sangat senang sekali kalau banyak orang-orang muslimin di seluruh dunia, muslim gitu ya, untuk bisa melaksanakan umroh tanpa harus diribet-ribetin lah gitu ya. Baik, pertanyaan 10 yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang akan kita bahas hari ini ya. Semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan lain juga, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita jawab ataupun saya akan ulas lagi dalam video selanjutnya. Baik teman-teman, segitu dulu vlog hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.